Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan yang pertama yakni kita langsung saja kepada mabadi 10 atau mabadi asyro. Yakni mabadi asyro merupakan dasar-dasar, ada 10 dasar untuk memahami kajian ilmu tauhid. Ya, ada 10 dasar landasan berpikir kita untuk memahami bagaimana kontekstual dan bagaimana pemahaman ilmu tauhid. Jadi, yakni yang pertama adalah hadduhu. Hadduhu itu adalah tanda-tanda atau batas-batas. Sesuai dengan kalam ulama, tafakkaru fi khalqillahi ta'ala wala tafakkaru fi zatillahi ta'ala. Pikirkan apa yang dijadikan oleh Allah dan jangan engkau pikirkan pada zatnya. Di sini sesuai dengan keterangan Quran surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi dan di antara pertikaian siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang yang berfikir, yakni ulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yakni mereka yang senantiasa ingat kepada Allah ketika mereka berdiri, duduk, dan berbaring, atau segala aktivitas kehidupannya ingat kepada Allah. Maka mereka wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan apa-apa kejadian yang ada di langit dan di bumi. Kemudian mereka seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, apa yang Engkau jadikan ini tiadalah sia-sia. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari azab api neraka. Jadi di sini orang-orang yang berpikir dalam ranah hadduhu, ya, jadi hadduhu ini adalah kontekstual bagaimana cara berpikir. Karena dengan berpikir, memikirkan apa yang ada di dalam langit dan bumi. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, orang-orang yang ulil albab, orang yang senantiasa menggunakan akalnya untuk berpikir, untuk memahami apa kejadian atau isyarat-isyarat yang Allah berikan melalui kejadian langit dan bumi dan di antara pertikaian siang dan malam. Jadi akal itu digunakan untuk berpikir. Awal berpikir itu disuruhnya kita untuk iqra, yakni membaca secara tulisan, bahkan membaca secara isyarat. Ada dalil-dalil yang tersembunyi dan ada dalil-dalil yang nyata. Dalil-dalil yang nyata bagi kita yang nampak di mata kepala kita berupa adanya langit dan bumi. Kemudian adanya pesan yang Allah sampaikan melalui firman-Nya.
Kemudian ada dalil-dalil yang tersembunyi itu, apa tragedi yang terjadi atau hikmah yang terjadi di antara pertikaian siang dan malam itu. Dan apa yang terjadi di antara batin kita yang gelap dan batin kita yang di dalam ini. Apa pergerakannya yang telah terjadi. Jadi jamaah rahimakumullah, diajak kita untuk membaca Iqra, itu perintah wajib. Maka setelah kita membaca, mulailah proses berpikir itu timbul. Proses berpikir itu ada 6 tahap menurut teori kognitif Bloom. Namanya taksonomi Bloom. Biasanya orang-orang dalam ranah pendidikan akan mempelajari ilmu ini. Jadi kita kaitkan bagaimana orang-orang yang senantiasa menggunakan akal pikirannya diajak untuk proses berpikir, maka orang ini akan mengalami tahap-tahap demikian apabila ia mau membaca isyarat-isyarat Allah yang telah ditunaikan di permukaan bumi ini. Isyarat-isyarat itu harus mampu kita baca untuk bagaimana senantiasa kita mengesahkan Allah dalam segala perbuatan kita, yakni mengingat kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, adapun taksonomi Bloom itu proses berpikir kita ketika kita membaca baik itu isyarat yang tersembunyi ataupun isyarat yang nyata. Maka proses berpikir pertama adalah yang namanya knowledge, pengetahuan. Jadi kita mengetahui ini adalah tingkat dasar. Kita mengetahui bahwasannya itu langit diciptakan oleh Allah. Cukup kita mengetahui itu. Maka pada saat itu, ketika kita cukup mengetahui sampai itu, maka disitulah kita masih iman tingkat awam. Orang yang awam imannya itu akan mudah rusak dan mudah terpengaruhi dari aliran-aliran yang bisa mengajak dia kesesatan. Ya. Jadi jangan sampai tingkat awam saja iman itu. Maksudnya jangan proses berpikir itu hanya sebatas mengetahui. Tentu setelah kita mengetahui, hendaklah kita memahami, comprehension. Ya. Memahami dengan kemampuan kita mengubah simbol dari satu bentuk ke bentuk lain, mampu kita menjelaskan materi, mampu kita memperluas kajian-kajian kita, ya, sehingga kita mampu memahami benarkah langit dan bumi ini ciptaan oleh Allah, ya. Kan ada bukti-bukti yang nyata. Tentu itu harus kita pahami. Setelah kita pahami, ya, hendaklah kita menerapkan application. Itu tahap yang ketiga, menerapkan. Jadi proses berpikir itu dari mengetahui, memahami, bahkan kita menerapkan. Ya, menerapkan. Ketika kita mengetahui bahwasanya langit dan bumi ini adalah ciptaan Allah, kemudian kita pahami dengan adanya dalil-dalil yang nyata, kemudian kita terapkan. Bagaimana cara menerapkan itu? Bahwasanya penerapan itu kita lihat langit dan bumi ini adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjadi isyarat bagi kita bagaimana kita harus tunduk dan patuh sama Allah dengan aplikasi ibadah.